didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka pemerintah segera menerbitkan keputusan presiden tentang pengalihan kedudukan, pemindahan kementerian atau lembaga, dan pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari wakil presiden. Sedangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik saat ini, pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Pekan ini muncul usulan untuk percepatan pindah ibu kota. Usul itu datang dari Partai Nasdem, isinya segera terbitkan keputusan Presiden atau Kepres yang memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Namun jika dinilai belum saatnya ibu kota pindah, maka proyek IKN bisa dimoratorium sementara, dihentikan sementara. Tujuannya agar anggaran bisa dipakai untuk hal mendesak lain menjelang penyusunan era APBN 2026. Isu anggaran IKN ini menjadi sangat penting untuk Indonesia. Jadi pertanyaannya pemirsa, sudah saatnya kah ibu kota segera pindah ke IKN? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya Leonard Samosir. Ya pemirsa, apa yang sangat penting soal IKN di mata Nasdem, yaitu memastikan dulu status IKN. Apakah akan benar-benar ditetapkan menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta atau tidak. Dan pemirsa, inilah poin-poin penting usulan Nasdem soal IKN. Yang pertama, kalau IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka Presiden harus segera menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres yang mengesahkan pemindahan ibu kota dari DKI, Daerah Khusus Ibu Kota, atau sekarang Daerah Khusus Jakarta, ke IKN. Yang kedua, aktifkan dan gunakan infrastruktur yang sudah dibangun hingga saat ini dengan menempatkan wakil presiden dan kementerian atau lembaga prioritas sebagai pionir untuk berkantor di IKN. Kehadiran wakil presiden di IKN dianggap penting untuk memimpin pemerataan pembangunan nasional. Yang ketiga, bersamaan dengan Kepres pemindahan ibu kota ke IKN itu, Nasdem juga mengusulkan agar diterbitkan Kepres tentang pemindahan kementerian, lembaga dan aparatur sipil negara atau ASN secara bertahap ke IKN. Poin yang keempat, kalau pemerintah ternyata memilih untuk menunda sekaligus mengevaluasi menyeluruh rencana pemindahan ibu kota, maka sebaiknya keluarkan perintah moratorium pembangunan di IKN. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghemat sekaligus mendukung kebijakan efisiensi anggaran negara yang sudah sejak awal tahun ditetapkan pemerintah. Salah satu poin menarik lain usulan Nasdem adalah kalau IKN bukan menjadi ibu kota negara, maka IKN bisa difungsikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Usulan Nasdem tentang IKN ini menjadi diskusi luas publik. Selain opsi memfungsikan IKN sebagai ibu kota Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima punya usul menjadikan IKN sebagai kantor pusat seluruh BUMN. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir merespons usul Nasdem dengan mengatakan kita akan mengkaji untung dan rugi IKN di stop atau menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini pemirsa, anggaran IKN menjadi sangat penting sebagai diskusi publik karena saat ini pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara era APBN 2026 sudah dimulai di DPR dan pemerintah. Sekaranglah saatnya untuk menentukan sikap. IKN di awal tercetusnya tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo dirancang tidak menggunakan APBN Rp1 pun. Namun kemudian tahun 2022 setelah Undang-Undang IKN disahkan, IKN tanpa APBN berubah menjadi IKN sebagian dibiayai APBN. Dari total biaya pusat pemerintahan dan fungsi lain di IKN sebesar Rp466 triliun, maka 20%-nya atau sekitar Rp92 triliun, begitulah kurang lebih, akan dibiayai APBN. Namun hingga tahun 2028 nanti ternyata IKN akan menghabiskan APBN sebesar Rp137,8 triliun
jauh di atas 20% dari rancangan anggaran sebelumnya. Jadi pertanyaannya pemirsa, sudah saatnyakah ibu kota pindah ke IKN? Narasumber kunci kami akan segera memberikan jawabannya. Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Dan pemirsa, pada malam hari ini di Studio 1 Metro TV telah hadir bersama saya 3 orang narasumber. Yang pertama adalah mantan Kepala Bappenas yang juga adalah penggagas pindah ibu kota, Andrinov Caniago. Bang Andrinov, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Betul ya, menggagas dulu ya? Ya, mewacanakan. Mewacanakan, baik. Dan juga telah hadir bersama saya di sebelah kanan adalah Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Mas Rifki, selamat malam. Selamat malam. Benar ya kemarin mengusulkan untuk ada kejelasan IKN? Itu pernyataan resmi Partai Nasdem. Baik. Dan juga pemirsa telah hadir bersama kami Guru Besar Ekonomi dari IPB University yang juga adalah pendiri Indef, Didin Damanhuri. Prof. Didin, selamat malam. Selamat malam. Saya ingin ke Mas Rifki dulu supaya kemudian kita semua ini jelas. Sebetulnya status IKN itu kan sudah lama diketahui belum jelas. Tapi kenapa kemudian Nasdem mengusulkan supaya ada segera kepres? Yang saya tangkap tadi poin pertama, Mas Rifki. Apakah itu menjadi keresahan utama Nasdem atau apa sesungguhnya? Ya, konstruksi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara itu memang membuat beberapa tahapan untuk kita menuju sampai dengan IKN itu resmi beraktivitas sebagai ibu kota negara. Berfungsi sebagai ibu kota negara ya? Tahapannya itu saya kira kenapa dibuat demikian, termasuk waktu itu kami juga ada di dalamnya periode lalu. Karena kita menyadari bahwa kita ini memang betul-betul ingin menghadirkan satu ibu kota yang dari awal kita bangun infrastrukturnya oleh anak bangsa ini. Jadi bukan kota yang sudah existing, yang kemudian kita kembangkan untuk menjadi sebuah ibu kota negara. Nah, karena itu masa transisi itu dibutuhkan di dalam undang-undang. Kapan masa transisi itu berakhir? Dengan keputusan Presiden yang menetapkan bahwa ibu kota Nusantara menjadi ibu kota negara, sekaligus mengakhiri positioning daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara. Sekarang kan daerah khusus ibu kota Jakarta sudah jadi daerah khusus Jakarta. Betul. Itu tidak otomatis memindahkan status ibu kota ke IKN? Tidak. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan karena itu saya masih berkantor di Senayan karena kemudian posisi sebagai ibu kota negara itu belum dilakukan. Nah, DPP Partai Nasdem mencermati beberapa hal. Yang pertama, sejak undang-undang itu diterbitkan, concern pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur IKN itu cukup serius. Kami di Komisi 2 DPR RI kebetulan diberikan kewenangan untuk bermitra dengan otorita IKN. Kami mencatat APBN yang sudah digunakan untuk IKN dalam konteks pembangunan infrastruktur itu sudah lebih dari 100 triliun. Oh, lebih dari 100 ya? Betul. Lalu kemudian tahun 2025 ini saja kami telah mengesahkan dan memutuskan anggaran APBN 14,4 triliun dari total kebutuhan otorita IKN untuk membangun 2 cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif dan yudikatif dengan segala turunannya termasuk kemudian perumahan, pemukiman dan seterusnya itu. Angkanya 48,8 triliun. Nah, belum lagi kemudian kontrak investasi yang sudah berkomitmen untuk IKN. Itu angkanya lebih dari 50 triliun. Kalau saya tidak salah 59, sekian triliun. Dan sebagian dari investasi itu sudah ada beroperasi di IKN. Contoh misalnya hotel, rumah sakit dan seterusnya. Secara umum, IKN itu sampai hari ini sanggup untuk menampung 15.000 lebih aparatur sipil negara. Sudah siap? Siap. Yang sudah disiapkan perumahannya oleh IKN. Karena salah satu konsep pemindahan ASN, Kementerian Lembaga Pusat dari Jakarta ke IKN, itu salah satu fasilitasnya adalah perumahan yang disiapkan oleh negara. Nah, kalau kemudian ini tidak segera diaktifkan, Partai Nasdem berpandangan ini akan
membuat operasionalisasinya cukup besar dan itu juga akan menjadi beban bagi APBN. Dan yang kedua bisa jadi akan mubazir. Karena kemudian kita sudah terus membangun tapi kita tidak memiliki kepastian kapan kemudian perpindahan itu dilakukan. Di sisi yang lain kami menyadari bahwa banyak program prioritas pemerintah saat ini yang memerlukan anggaran APBN juga. Karena itu kalau memang pemerintah dalam hal ini Presiden berpandangan bahwa IKN itu justru menjadi beban dalam tanda kutip bagi program-program pemerintah yang menjadi prioritas non-IKN, ya sudah nyatakan saja IKN untuk moratorium dulu dan agar tidak mubazir. Bisa saja kemudian diserahkan kepada pemerintah Kalimantan Timur. Oke, Mas Rifki, moratorium itu kan penghentian sementara. Seberapa sementara yang direncanakan? Ya, itu tergantung Presiden. Karena begini Leo. Kalau kita melihat political will Presiden Prabowo ya, di tengah efektivitas dan efisiensi APBN, hampir semua kementerian lembaga itu dalam tanda kutip dipotong anggarannya. Efisiensi. Otorita IKN justru ditambah. Tahun 2025 ini sejatinya otorita IKN itu hanya mendapatkan anggaran 6, sekian triliun. Lalu kemudian ditambah menjadi total 14,4 triliun. Sesungguhnya political will-nya sudah cukup kuat. Tetapi kemudian kami hanya ingin mengingatkan bahwa kalau terus membangun tanpa difungsikan, itu kemudian akan membuat sesuatu yang mubazir dan karena itu menurut pandangan kami, tahun 2025 ini sudah saatnya IKN difungsikan kendati dengan opsi yang bertahap. Berarti condong ke memfungsikan IKN ya? Bukan moratorium. Langgam positifnya tentu itu. Tetapi kami juga memahami bahwa jika tadi kan banyak sekali program prioritas pemerintah, makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan seterusnya, yang itu membutuhkan anggaran yang tidak kecil, ya sudah IKN mungkin kita kesampingkan dulu. Jadi perlu ada keputusan politik bagi Partai Nasdem oleh Presiden agar kemudian tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Bang Andrinov, ini perkembangan terbaru. Partai Nasdem tadi Mas Rifki mengatakan ingin ada kejelasan sebetulnya, bukannya menolak atau apa begitu ya. Tapi menurut Bang Andrinov seperti apa? Apakah kemudian bisa misalnya kalau pilihannya adalah moratorium sementara, itu bisa tetap akan pada akhirnya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN atau pandangan Bang Andrinov bukan? Pertama saya menangkap dulu makna pesan keseluruhan dari Nasdem ini ya. Dan saya justru saya mendukung, menyambut itu, mengapresiasi. Walaupun bagian akhir itu bisa bikin orang kaget, tapi menurut saya itu bagian akhir yang mana nih? Yang moratorium, kemudian dikembangkan lagi opsi, sub-opsi dipinjamkan atau digunakan, dimanfaatkan oleh pemerintahan ke Kalimantan Timur. Kalau menurut saya itu semacam cubitan itu. Nah, saya rasa pesan pentingnya adalah bagaimana secara tata kelola pemerintahan, secara governance, tidak ada pemborosan, kemudian sudah ada sumber daya yang bisa difungsikan, itu difungsikan ya. Dan hal yang sudah siap dan tidak ada masalah sebetulnya. Memang sebagian dari aparatur, sebagian dari kementerian atau sebagian dari eselon 1 kementerian tertentu itu bisa dipindahkan di tahap awal gitu. Nah, tetapi memang ini harus didukung ya. Sebagai pesan dari undang-undang, ibu kota ini baru bisa berfungsi kalau kepresnya keluar yang menetapkan itu sebagai ibu kota. Sampai sekarang belum ada ya? Nah, saya rasa maksud Nasdem ke sana itu. Kepresnya itu, supaya segera keluar. Karena begini, IKN ini kalau kita baca, pahami filosofinya, ini salah satu bentuk restorasi Indonesia. Di mana salah satu dasarnya adalah ini ketimpang antar wilayah yang terus melebar ya. Terlalu ke barat dan itu tidak hanya ekonomi tapi juga sumber daya manusia akan terus makin timpang ya. Kemudian juga kondisi lingkungan ya, kalau mau ketemu becek di musim hujan pergilah ke sana, mau ketemu belepotan debu musim kemarau pergilah ke sana. Masih alamiah di sana ya? Ya, di beberapa. Karena apa? Karena perhatian untuk mengembalikan jasa
penghasilan dari Kalimantan itu kecil sekali. Baik. Tapi kan kita lihat bukan hanya itu, tapi bukan kita mengharapkan magnet baru ini, epicentrum baru ini memberikan efek yang lebih luas, ya, mengurangi beban Pulau Jawa, mengurangi beban Jakarta, Jabodetabek, memudahkan menata Jakarta, kemudian mendorong pembangunan yang tertinggal di kawasan timur, ya, dan juga tentu soal keadilan, ya. Oke. Betul. Jadi secara pemikiran, menurut saya berani mengatakan nggak ada, kalaupun ada kritik kekurangan, tapi secara agregat kesimpulannya untuk merekomendasikan membangun ini itu nggak ada yang bisa dikalahkan oleh argumentasi lain. Ya, yang lain itu kan ya bagaimana cara membangunnya dengan baik, ya kalau ada masalah gimana mengatasi seperti itu. Bukan soal ini udah batalkan atau udah pindahkan atau nggak usah dilanjutkan, bukan itu. Nah, menurut saya kalau saya lihat, ya, memang infrastruktur ini sudah hampir selesai, sebagian sudah selesai. Tahap 1. Ya, tower-tower itu memang sudah bisa menampung 15.000 orang ya, ASN. Orang ya. Kemudian kan otoritas sebagai semacam wali kantor balai kota sudah full konsentrasi di sana yang tadinya terpencar di 3 lokasi itu, ya. Nah ini memang sayang kalau nggak dimulai dihidupkan, ya. Itu suasana kota di sana itu udah terasa. Ya, kalau kita pergi misalnya ke Alam Sutera, ya, udah mirip-mirip seperti itulah. Ya, tinggal yang kurang memang keramaiannya itu, aktivitasnya itu yang belum. Saya ingin ke Pak Didin. Pak Didin, ini kan intinya adalah ingin ada kepastian. Kalau orang pelaku ekonomi, pelaku bisnis yang paling tidak disukai adalah ketidakpastian. Tadi Mas Rifki, Bang Andrinov membaca sikap Mas Rifki dan kawan-kawan di Nasdem sebagai sikap untuk justru memastikan ada kepastian. Kalau pandangan Anda seperti apa? Iya, kepastian tuh untuk siapa? Jadi misalnya tadi bahwa infrastrukturnya sudah bisa menampung sekitar 15.000 gitu. Tapi apakah mereka yang mau dipindahkan itu sudah melihat bahwa ada kehidupan di sana gitu? Ini persoalan, ya. Jadi apa namanya? Jadi saya melihatnya begini, karena ini ketiga kali saya diundang untuk bicara IKN di sini. Jadi dari saya salah seorang di antara 20-an gitu ya, kalangan akademisi, aktivis gitu untuk menjiarkan. Waktu itu kami menolak IKN di Penajam Utara itu dan segala pertimbangan. Lokasinya atau konsep pemindahan ibu kotanya, Pak? Lokasi. Kalau soal pindah ibu kota udah lama. Saya pun termasuk yang setuju. Mengatakan bahwa Jakarta sudah crowded dan perlu pindah itu. Tapi bahwa itu Penajam Utara dan segala pertimbangan, termasuk salah satunya karena saya lama di Lemhanas, itu kan security secara internasional. Konflik Laut Cina Selatan itu sangat dekat. Korea Utara sangat dekat begitu kan. Jadi dulu mengapa ada di Jawa, karena ini ada koridor untuk pertahanan kan gitu, kalau ada apa-apa gitu. Jadi sebenarnya belum lagi soal ekologi ya. Masyarakat adat belum terlibat dan sebagainya. Kemudian deforestasi yang dijanjikan waktu itu di Glasgow tahun 2030 harus nol. Ini akan makin terjadi deforestasi. Pak Didin, kalau dari usulan dari Partai Nasdem, Anda setuju atau tidak, setuju seluruhnya atau sebagian, tidak seluruhnya atau sebagian? Kalau melihat urgensi menyeluruh ya, pertimbangan saya soal ekonomi, ini soal APBN kan. Keterbatasan anggaran ya? Iya. Ruang fiskal yang udah sangat sempit, nanti keharusan merespon 19% tarif Trump. Kalau saya jumlahkan kewajiban Indonesia itu 585 triliun. Dan itu nggak mungkin dibantah. Bahwa itu harus dipenuhi kan. Belum bahwa utang kita ini kan
sudah bertambah lagi. Kemarin sudah dicairkan tuh berapa 600-an tuh oleh Menteri Keuangan kan begitu. Jadi dengan program-program prioritas pemerintah yang tadi udah disebut ya bahwa makanan bergizi gratis, kemudian koperasi desa, kemudian sekolah rakyat dan macam-macam. Itu kan nggak mungkin ditinggalkan. Plus kewajiban untuk memenuhi 19%. Kan tidak mungkin ditinggalkan. Gitu. Kelihatannya Pak Diden condong kepada moratorium atau seperti apa? Iya, jadi saya kira paling logis dengan keterbatasan fiskal sekarang ini, dengan tekanan yang luar biasa itu, dan utang yang membesar itu, menurut saya moratorium itu pilihan yang paling logis sekarang ini. Moratorium paling logis? Paling logis menurut saya ini. Baik, Mas Riffi, ini kan beberapa orang juga bertanya, kenapa saat ini Partai Nasdem melihat dan mengusulkan, kenapa tidak tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya? Pertimbangannya apa? Karena secara existing terjadi percepatan pembangunan infrastruktur dari skema yang dibuat oleh Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Untuk IKN maksudnya? Iya, Presiden Jokowi itu menargetkan 2045 baru seluruh infrastruktur selesai. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Presiden Prabowo maunya 2028 selesai. Dan pada 17 Agustus 2028 ini pernyataan Kepala Otorita IKN di hadapan saya. Pada saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Beliau pada saat dipanggil rapat terbatas diperintahkan untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur IKN untuk 3 cabang kekuasaan negara. Eksekutif, legislatif, yudikatif yang 17 Agustus 2028 kita sudah mulai aktif di sana. Nah, dengan kita itu maksudnya 3 cabang kekuasaan negara. Nah, tapi kami kemudian kan melihat kalau kita harus menunggu sampai 2028, maka pemubazirannya terlalu besar. Kos yang dikeluarkan nanti saya akan cek data. Berapa kos yang dibutuhkan untuk kemudian membiayai listrik. Katanya pemeliharaannya sekitar 300 miliar setahun. Betul. Untuk IKN? Ya, untuk memelihara gedung saja dan tidak difungsikan kan, karena tidak ada orang. Masih kosong. Nah, akan jauh lebih baik kalau difungsikan. Apa untungnya kalau difungsikan? Satu, ada kepastian. Yang kedua, kalau kita melihat skema awal, kebutuhan pembiayaan IKN itu kan hanya 30% maksimal dari APBN. 30 atau 20? 20 sampai 30%. Kan ada rentangnya, ada 20 sampai 30%. Nah, kenapa kita optimis 70 sampai 80% itu investasi bisa hadir di IKN? Karena kita percaya bahwa ekosistem ekonomi akan terbentuk dengan sendirinya jika aparatur sipil negara beserta keluarganya itu akan bermukim di IKN. Kita hanya menyediakan misalnya pemukiman, perkantoran, ya mungkin sarana-sarana untuk makan dan seterusnya. Tapi kemudian secara alamiah nanti investasi akan datang. Restoran akan hadir, hotel akan hadir, tempat hiburan akan hadir. ASN ini yang ribuan ini semacam apa? Gulanya begitu ya, supaya nanti semut-semut investornya datang. Harus ada. Kalau kemudian kita terus membangun gedung, membangun sarana prasarana tanpa ada manusianya, maka saya meyakini dari sisi teori ekonomi ya, Prof. Didin lebih paham, tidak akan mungkin investasi akan berminat dan ada kepastian investasi. Investasi tanpa diundang pun akan hadir jika kemudian ada demand yang jelas di situ. Nah, karena itu kami di Komisi 2 DPR RI sejak awal mendorong itu. 3 bulan yang lalu, Leo, kami mengadakan rapat khusus dengan 2 kementerian. Satu Kementerian Pan-RB, yang kedua Otorita IKN, ini setara kementerian kan. Kami undang, apa temanya? 1, bagaimana blueprint pemindahan aparatur sipil negara ke IKN. Mereka sudah punya blueprint, tapi kemudian keputusan ada di tangan Presiden. Keputusan ada di tangan Presiden? Betul, karena itu amanah undang-undang. Keputusan maksudnya Kepres tadi itu kan? Betul. Pertanyaannya, kalau misalnya Presiden akhirnya mendengarkan begitu ya, dan memindahkan ASN tadi, itu anggarannya ada atau akan menjadi masalah baru lagi atau bagaimana di tahun ini, Mas Riffi? Kalau kita bayangkan orang pindah dari Jakarta lalu tidak ada masalah ke IKN, ya nggak mungkin. Kan pasti ada proses adaptasi di sana, ya kan. Tapi menurut pandangan saya, ya ini subjektivitas saya sudah 5 kali ke sana, termasuk teman-teman Komisi 2 sudah beberapa kali ke sana. Kualitas infrastrukturnya jauh lebih baik daripada kementerian lembaga yang ada di Jakarta. Ini menjadi pertanyaan baik karena bulan depan, pemirsa, seperti biasa tradisi tahunan,
menjelang 17 Agustus maka pemerintah Presiden akan memberikan pidato kenegaraan, salah satunya adalah pengantar era APBN 2026. Rencananya 15 Agustus. Pertanyaannya adalah, sempatkah keputusan untuk mengeluarkan kepres IKN itu diadakan sebelum itu? Kita akan lanjutkan di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Membutuhkan anggaran sekitar 205 triliun. Untuk berapa lama? Untuk 2025 sampai 2029. 205 triliun? Iya, Oke. untuk membangun. Nah, itulah yang dari 205 triliun itu APBN-nya 48,8 triliun. Itu adalah RPJMN 2019-2024. Jadi maksudnya bisa melebihi itu berarti, Pak? APBN-nya? Karena bisa. Tergantung keputusan pemerintah. Iya kan? Ya pemirsa, itu adalah potongan wawancara saya bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono di bulan April, dan itu bicara soal anggaran juga. Dan sayangnya malam ini Pak Basuki, kemudian juga ada Pak Troy Pantau yang tadinya kami undang, sempat bisa datang tapi akhirnya tidak bisa datang. Kita tidak bisa menghadirkan mereka. Saya ingin lagi ke Mas Rifki. Mas Rifki, bicara anggaran itu kan harusnya sudah masuk sekarang ya, walaupun nanti 15 Agustus akan dibacakan untuk APBN 2026 untuk tahun depan. Betul. Nah ini apakah memang Nasdem mau mengejar supaya pemerintah, Presiden memastikan dulu deh, kepresnya dulu keluar bahwa IKN ini apakah mau dilanjutkan, apakah moratorium atau fungsi lain sebelum 15 Agustus itu? Saya laporkan dulu nih sebagai Ketua Komisi 2. Dalam pembahasan pendahuluan era APBN 2026, pagu indikatif yang sudah disetujui untuk Otorita IKN tahun 2026, ini artinya untuk pembangunan infrastruktur lanjutan itu sekitar 5,1 triliun rupiah. Oke. Lalu mereka meminta tambahan kepada kami DPR melalui Komisi 2 DPR sebesar 16 triliun. Jadi total sekitar 21 triliun. Nah, kami sudah setujui di Komisi 2, lalu sekarang running menuju ke Badan Anggaran DPR. Tentu kalau ini nanti disetujui menjadi APBN 2026, maka proses percepatan pembangunan infrastruktur itu akan jauh lebih baik ya, dibanding kemudian skenario sebelumnya. Saya berharap momentum nota keuangan Presiden atau pidato kenegaraan Presiden di depan DPR dan DPD tanggal 15 dan 16 Agustus ya kan 2025 yang akan datang itu bisa membawa kepastian terkait dengan status ibu kota negara kita di IKN. Ini Mas Rifki tersenyum, apakah karena setelah pernyataan sikap Nasdem memang sudah ada komunikasi dari pemerintah, CQ Presiden menanggapi usulan Nasdem, atau memang sampai sekarang belum juga ada tanggapan dari pemerintah? Secara politis saya ini kan cuma ketua DPP di Partai Nasdem. Level komunikasi itu pasti pada level ketua umum. Dan tapi sampai saat ini belum ada ya respon. Saya hanya bisa memberikan pernyataan bahwa APBN running dengan angka yang cukup baik untuk IKN. Dan saya kira itu salah satu political will dari pemerintahan ini. Mudah-mudahan political will itu juga bisa diikuti dengan political will untuk segera menerbitkan keputusan Presiden. Sebagaimana pernyataan Partai Nasdem. Baik. Bang Andrinov, kalau kemudian Presiden mengeluarkan kepres, saya tidak tahu juga bisa keluar sebelum 15 Agustus atau setelah itu, yang kemudian katakanlah pilihannya adalah moratorium. Ini konon katanya Bang Andrinov jalan tengah daripada dilanjutkan dengan kecepatan tinggi, dananya tidak ada, atau pilihan yang ketiga dihentikan sama sekali, tidak jadi ibu kota pindah. Ini katanya jalan tengah. Kalau misalnya isinya adalah moratorium, itu bagaimana Bang? Menurut saya moratorium bukan pilihan terbaik. Bukan pilihan terbaik? Bukan, ya. Apalagi menghentikan, ya.
Karena gini, kalau dilihat ya progres yang sudah berbentuk menjadi barang modal yang bisa dimanfaatkan itu sudah sangat jauh. Dan tinggal memang orang ya untuk yang akan memanfaatkan. Sangat jauh itu udah sekitar berapa? 100-an triliun ya, Mas Rifki? Nah, lebih dari begini, 100. Lebih dari 100 ya? Jalan, gedung, instalasi apa segala macam itu kan sudah siap. Kalau kita ke sana itu udah suasana kota itu sudah terasa. Sudah terjadi? Iya, terbentuk ya? Ya. Yang kurang memang ya pergerakan orangnya. Ya. Nah, karena orangnya masih sedikit. Iya. Nah, kenapa kalau moratorium itu ya sayang ya suatu aset yang sudah bisa berfungsi produktif lalu dibiarkan terkatung-katung gitu ya, sementara dia juga harus dirawat dengan anggaran gitu ya. Nah, ini kan tinggal bagaimana memindahkan sebagian ASN. Memang memindahkannya tentu ada anggaran khusus ya, logistik apa segala macam. Tapi kan ASN itu nggak keluar lagi anggaran gaji baru, nggak. Mereka yang memang sudah terima gaji tiap bulan, gajinya tetap. Ya, segala macam fasilitas itu, itu sudah ada anggaran. Pindah lokasi saja. Anggaran rutin gitu. Nah, kemudian lihatlah efek kan kita kalau bicara kebijakan publik itu biaya manfaat yang paling dasarnya itu biaya manfaat. Yeah. Ini manfaat yang nyata maupun yang tidak nyata ini jauh lebih besar. Ya, kalau dia mulai difungsikan, taruhlah misalnya 3 kementerian atau 5 dari separuh kementerian yang relevan ada di situ gitu ya, itu akan jauh lebih baik ya. Ya menghidupkan kota itu, menghidupkan ekonomi. Kemudian kalau memang kita mengharapkan juga kedatangan investor, memang betul nggak mungkin investor akan datang kalau di situ belum ada permintaan. Ya. Nah, kalau ASN-nya sudah dipindahkan sebagian ke sana, mereka akan meng-create demand ya? Ada, ya itu akan meng-create demand. Tentu yang sesuai dengan operasionalisasi kegiatan pemerintahan. Berarti Bang Andrinov dengan usulan Nasdem yang misalnya salah satunya adalah menempatkan wakil presiden sebagai simbol bahwa ada pergerakan pemerintahan ke situ, setuju ya? Setuju sekali. Bahkan saya beberapa waktu yang lalu juga sudah menyebut seperti itu. Dan kita bisa identifikasi kementerian-kementerian yang bisa ikutan ke sana. Mungkin Kementerian Kehutanan, Kementerian Desa, itu ada beberapa. Tidak akan ini maafkan ini pertanyaan ini mungkin sangat sederhana tapi banyak orang yang bertanya kalau presiden ada di Jakarta dan wakil presiden ada di IKN, itu bukan dualisme kepemimpinan katanya begitu? Oh, enggak lah, ya wakil presiden itu kan membantu presiden. Oke. Ya. Jadi keputusan tetap ada di presiden. Tetap di presiden itu kan nggak ada. Jadi Bang Andrinov tidak setuju ya kalau wakil presiden nggak ada instruksi wakil presiden itu nggak ada. Moratorium berarti Bang Andrinov nggak setuju ya? Nggak setuju. Pak Didin, moratorium Bang Andrinov tidak setuju, tapi Mas Rifki kan tadi sudah jelaskan anggarannya sangat terbatas. Sementara pemerintahan Prabowo Gibran punya beberapa program yang nyata-nyata membutuhkan dana lebih besar. Boleh izin saya potong soal anggaran ya, saya mesti bicara. Sedikit aja Bang. Relatif ya soal anggaran terbatas itu ya namanya kita membangun kapanpun tuh yang namanya pemerintah pasti bicara anggaran terbatas ya. Tapi gini, rasio alokasi yang anggaran yang disebutkan tadi terhadap total APBN itu relatif kecil, nggak sampai 1% jauh, masih jauh dari total APBN ya. Jadi walaupun misalnya hanya 1%, tapi tetaplah dibangun menurut Bang Andrinov gitu. Karena PU akan tetap ada alokasi anggaran, Kementerian Perhubungan akan tetap ada alokasi, dan kan dari sana aja yang digeser-geser karena salah satu prioritas kita adalah menurunkan IKN, maka yang dari PU geser ke situ sedikit, Perhubungan geser ke kementerian lain. Pak Didin bagaimana tanggapan? Jadi moratorium itu adalah kan menunda sementara itu untuk berpikir yang strategis bagi bangsa. Jadi keputusan ketika moratorium itu dikaji secara sangat serius dari segala macam aspek gitu ya. Misalnya ya itu Nampido itu di Myanmar itu udah jadi 10 tahunan terakhir ini. Ibu kota baru Myanmar ya? Iya. Itu saya udah 2 kali ke sana. Itu sibuknya itu kalau ada tamu aja. Jadi belum Brasilia yang sama juga. Jadi jangan sampai seperti itu. Gitu. Untuk dikaji kembali apakah tadi yang sudah
katanya agak bagus gitu ya, apa infrastrukturnya dan sebagainya. Oke. Tapi apakah betul nanti ibu kota negara harus di situ? Itu kan harus dikaji dulu. Dari segala macam aspek ya, termasuk tadi tuntutan global untuk berprestasi, tentang keamanan di kala geopolitik yang luar biasa sekarang berubah. Apa namanya, menciptakan suatu ke arah perang dunia ketiga, macam-macam. Jadi moratorium Pak Didin itu artinya bukan membatalkan IKN? Bukan, jadi belum tentu membatalkan. Tetapi bisa jadi fungsinya bisa berbeda. Kalau memang mengatakan bahwa negara mengatakan, oh ini ibu kota negara, kalau apakah ibu kota pemerintahan, ibu kota negara atau fungsi lain. Seperti yang pernah saya sebut sebelum itu bahwa kayak Camp David atau ibu kota Kalimantan Timur. Itu dikaji secara mendalam, jangan sampai nanti sudah jadi, apakah betul nanti ASN pindah lalu terjadi kehidupan di sana. Dan itu pernah terjadi, itu dipaksakan seperti itu di Nampido, akhirnya pada kembali ke Rangun. Karena tidak betah ya tinggal di ibu kota baru ya. Tidak berjalan fungsi ibu kota yang berkeadaban itu. Kan bukan hanya soal belanja begitu ya, bukan soal itu kan. Ada fungsi kebudayaan, fungsi intelektual. Ibu kota kan luar biasa itu. Tapi kalau sang kosnya itu yang sudah di atas 100 triliun itu bagaimana tuh Pak Didin? Justru itu. Ini manfaatnya untuk apa? Itu dikaji. Kan salah satunya Partai Golkar pun akan mengkaji itu. Sudah menanggapi. Sudah menanggapi dan akan mengkaji sangat serius. Caimin juga mengatakan mendukung apapun diputuskan pemerintah. Saya tidak tahu sebagai ketua umum PKB atau sebagai menteri itu. Jadi maksud saya coba dikaji secara sangat serius. Apakah jangan mubazir? Tetapi untuk apa yang tepat sebagai bangsa? Saya sudah berkali-kali juga dengan teman-teman mengatakan kalau pemerataan nggak cocok di situ. Itu adalah provinsi yang terkaya. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur terkaya. Jadi nggak tepat kalau sekedar pemerataan simbolnya di sana. Mungkin yang lain gitu. Jadi dikaji agar ini fungsi infrastruktur yang udah sekitar 1.100 triliun itu harus dimanfaatkan. Tetapi untuk apa? Yang mengkaji ini pemerintah eksekutif saja, atau memang perlu juga memintakan persetujuan Mas Rifki dan kawan-kawan di DPR, Pak Didin? Ya elit lah, ya DPR, ya pemerintah bersama-sama lah, para ahli kalau perlu. Lama lagi nanti Pak? Enggak perlu. Mengkaji dalam arti keahlian itu kan bisa hanya 1 bulan, 2 bulan. Kan banyak keahlian itu yang knowledge-nya sudah ada di sini. Kan tinggal dirumuskan. Berpikir secara jernih agar itu tidak mubazir, lalu bermanfaat, tapi untuk apa? Gitu. Fungsinya ini untuk apa? Baik. Kalau keputusan presiden atau kepres itu ternyata belum keluar juga. Bagaimana dengan IKN? Apakah tetap di simpang jalan? Atau jalan di tempat, atau seperti apa? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Baru sekarang yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami untuk bisa beroperasi pada tahun 2028 sebagai ibu kota politik, kami ditugasi penuh untuk membangun ekosistem yudisial, yaitu dari gedung-gedung MK, MA, yudisial, termasuk hunian ya para hakim dan para staf, termasuk lokasi ekosistemnya, jalan-jalannya, dan juga ekosistem legislatif, DPR, MPR, DPD, termasuk huniannya dan jalan-jalannya dan prasarana dasarnya, semua harus kami selesaikan. Itulah yang 48,8 triliun tadi. Yang sudah. Ya, itu juga adalah pernyataan dari Pak Basuki Hadi Mulyono, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Rifki, setelah pernyataan dari Partai Nasdem
itu teman-teman di DPR kan juga banyak yang menanggapi ya. Golkar menanggapi, kemudian ada beberapa partai lain menanggapi. Setelah ini apa yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem? Apakah misalnya proaktif bertanya kepada pemerintah, kepada presiden atau apa? Saya kira pernyataan sikap Partai Nasdem sudah ditangkap banyak pihak. Dan saya meyakini sinyal ini sudah sampai ke presiden. Kapan waktu presiden memutuskan itu tentu Partai Nasdem tidak pada tempatnya untuk mengintervensi presiden. Nah, kalau kami di Komisi 2 DPR RI posisinya adalah kami melanjutkan agenda yang sudah berjalan, terutama anggaran yang sudah masuk dalam tahapan pembahasan berikutnya di Badan Anggaran, dan kami akan terus melakukan pengawasan. Bahkan tanggal 1 sampai tanggal 3 September 2025 yang akan datang, seluruh kementerian lembaga di bawah Komisi 2 DPR RI, jumlahnya ada 12 kementerian lembaga, akan melakukan konsinyering RAPBN 2026 di IKN. Saya ingin di IKN, ya? Di IKN. Saya ingin kemudian memperkenalkan dalam tanda kutip IKN kepada kementerian lembaga yang ada di bawah Komisi 2 DPR RI agar mereka bisa merasakan bagaimana aura dan ruh IKN sebagai calon ibu kota negara kita. Kalau kepresnya tidak keluar juga tahun ini, apa yang akan dilakukan Partai Nasdem? Saya tidak bisa menjawab sendirian karena tentu kami harus melakukan pencermatan lebih lanjut. Tetapi saya meyakini pernyataan dari partai kami itu akan membuat presiden kemudian melakukan kalkulasi sangat serius. Ya, bukan hanya terkait anggaran, tapi juga terkait dengan keputusan politik yang akan beliau ambil. Dan apapun keputusan akan didukung atau seperti apa? Partai Nasdem sudah menyatakan sikap, Ketua Umum kami Pak Surya Paloh menyatakan sikap, kami berada dalam koalisi pemerintahan kendati kami tidak ada di kabinet. Baik, terima kasih. Bang Andrinov, kalau kepresnya muncul dan isinya adalah moratorium, apa manfaat, apa mudarat untuk IKN dan bangsa ini? Ya, menunda kesempatan untuk mencapai mewujudkan cita-cita membuat Indonesia ini lebih tertata ya secara antar wilayah, lebih adil, dan juga ini sudah dikaji sebetulnya ya dengan sangat komprehensif ya. Ini kita nggak bisa mengandalkan persepsi lalu mengasosiasikan dengan Napidau, dengan Brasilia ya. Semua sudah dikaji ya. Ini kota yang akan dibangun ini dari Jawa aja juga nggak jauh-jauh amat, ya. Dari Denpasar cuma 1 jam. Tapi yang jelas lagi itu ada kota terdekat Balikpapan dan Samarinda, ya. Karena itu sekarang pun yang orang yang berkunjung tiap hari ke sana itu kan ada sekitar 300 sampai 500 orang, ya. Itu artinya apa? Soal isu ini akan sepi atau apa itu jadi kota. Memang kota pemerintahan jangan ingin dibikin seperti kota Bandung, kota Semarang, apalagi kota Jakarta, bukan itu. Bukan kota pemerintahan. Begitu tapi yang penting ada gimana kota ini hidup sebagai kota pemerintahan. Ya, maka kalau moratorium itu artinya menghentikan dulu pembangunan, rugi. Ini progresnya sudah jauh, tinggal dimanfaatkan dan dilanjutkan. Dan ya, saya setuju melanjutkan sesuai dengan kemampuan anggaran. Itu ya. Itu opsi terbaik adalah melanjutkan sesuai dengan kemampuan anggaran. Tapi nggak mungkin negara ini nggak punya anggaran agak sedikit untuk dialokasikan ke sana. Ya, ada anggaran dari Kementerian PU yang pasti gunanya untuk bangun infrastruktur, tinggal taruh karena ini masih prioritas, kita paham manfaatnya banyak. Terus Kementerian Perhubungan juga begitu, ya. Dan lain-lain, termasuk yang program-program sosial, pendidikan, apa segala macam itu bisa dilakukan. Di tengah kondisi memang situasi ekonomi global, lalu juga dalam negeri sedang melambat ini, Bang Andrinov. Sejauh ini yang saya amati, melambat-lambatnya perekonomian Indonesia masih di atas 4,5% pertumbuhannya. Ya. Ya. Jadi tetap akan ada anggaran yang bisa dialokasikan ke IKN? Mestinya. Meskipun minimal? Ya, meskipun ya disesuaikan dengan kemampuan, dicocokkan dengan prioritas lain. Baik. Tetapi
menghentikan lebih banyak kerugiannya. Gitu. Oke. Menurunkan sesuai dengan kemampuan anggaran itu setidak-tidaknya itu yang terbaik. Baik, Pak Didin, Bang Andrinov bilang kalau moratorium menghentikan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau pendapat Anda, Pak? Ya, sekali lagi membangun ibu kota negara adalah bukan untuk 10 tahun, 20 tahun, tapi kan ratusan tahun ya. Yeah. Ibu kota itu kan sebuah simbol puncak peradaban dari sebuah negara kan begitu. Jadi keputusan ini yang ketika moratorium terjadi mempertimbangkan keseluruhan perkembangan geopolitik, geoekonomi, bahkan tarif Trump yang juga belum selesai itu, perang dagang dan lain sebagainya, lalu situasi dalam negeri yang APBN yang lagi menghadapi tekanan segala macam, gitu. Dan sementara prioritas pemerintah juga anggarannya sangat besar, gitu. Jadi itu semua harus direview secara sangat komprehensif dari presiden, pemerintah, secara keseluruhan kabinet, gitu. Kemudian juga kalangan DPR, kalangan ahli, gitu. Baik. Itu untuk pada saat moratorium itu mereka mengkaji secara sangat serius, lalu memutuskan. Jadi kalau Bang Andrinov tadi kesimpulannya, kalau saya boleh simpulkan, jangan moratorium. Kalau Pak Didin justru sebaliknya, moratorium. Iya, moratorium untuk dikaji apakah mau seperti apa. Apa namanya IKN yang existing ini. Baik. Nah, tapi sebelum itu dibuka aja kajian yang lama dulu. Kajian lama dibuka. Dan mungkin ini yang baru ini luar biasa ini apa namanya segala macam ya. Baik. Dampaknya terhadap Indonesia nanti. Baik. Kita tunggu sama-sama seperti apa kepastian terkait dengan IKN ini. Saya berterima kasih kepada Mas Rifki, kepada Bang Andrinov, dan kepada Prof Didin. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Kita berjumpa lagi Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV